Baik, jadi kita masuk ke pembahasan teorema 2.2.7 dan 2.2.8. Yang pertama kita akan bahas teorema 2.2.7, di mana di sini pernyataannya yaitu jika A, B itu anggota bilangan real dan A dikurang epsilon itu lebih kecil dari B untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka A kurang dari sama dengan B. Di sini kita menggunakan pembuktian kontradiksi. Yang pertama kita asumsikan kebalikan dari hasil teoremanya yaitu A kurang dari sama dengan B. Itu kita asumsikan kebalikannya menjadi A lebih besar dari B. Kemudian karena A lebih besar dari B, maka selisih A dikurang B itu akan bernilai positif. Kemudian kita pilih nilai epsilon itu sebagai positif terkecil karena memang epsilon pada kalkulus itu merupakan suatu bilangan positif yang paling kecil. Nah, kita asumsikan bahwa epsilon ini lebih kecil dari selisih A dikurang B. Misalnya kita ambil bahwa epsilon ini itu adalah A selisih B dibagi 2. Kemudian kita substitusikan epsilon ini ke pertidaksamaan yang awal. Nah, kita substitusikan ke sini, itu menjadi A dikurang A selisih B dibagi 2 itu lebih kecil dari B. Maka jika kita operasikan, ini A dikurang A ini habis, kemudian A ini negatif dikurang negatif jadi positif. A ditambah B dibagi 2 itu lebih kecil dari B. Namun karena pernyataan kita yang di awal tadi A itu lebih besar dari B, maka A plus B per 2 itu pasti lebih besar dari B, ya kan? A ditambah B dibagi 2. A ini kan lebih besar dari B, maka ketika ditambah B plus 2 itu pasti akan lebih besar dari B. Sedangkan di sini pernyataannya lebih kecil dari B. Maka ini akan menghasilkan kontradiksi dengan pertidaksamaan yang diasumsikan di awal. Maka kesimpulannya, karena asumsi kita A lebih besar dari B itu menghasilkan suatu kontradiksi, maka asumsi tersebut salah. Artinya yang benar adalah A itu lebih kecil sama dengan B. Selesai. Kita masuk ke teorema 2.2.8, di mana teoremanya itu berbunyi bila A dikali B itu lebih besar dari 0, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, A lebih dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau kemungkinan yang kedua, A itu kurang dari 0 dan B itu kurang dari 0. Kita buktikan pernyataan yang pertama. Kita ketahui bahwa jika A dikali B lebih dari 0, itu pasti A itu tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Karena jika A atau B itu sama dengan 0, maka jika dikalikan A dikali B itu akan menghasilkan 0 juga. Ini sesuai dengan teorema 2.1.4 di bagian A, di mana teoremanya itu menyatakan bahwa A dikali 0 sama dengan 0. Kemudian berdasarkan sifat trikotomi, jika A itu adalah anggota bilangan real, maka tepatlah satu berikut itu akan terpenuhi, yaitu A anggota bilangan positif, A sama dengan 0, dan negatif A itu anggota bilangan positif juga. Maka A ini akan lebih besar dari 0 atau A kurang dari 0. Karena A lebih dari 0, maka 1 per A itu juga akan lebih dari 0. Ini sesuai dengan teorema 2.2.5 bagian D, yaitu jika A lebih dari 0, maka 1/A itu lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, maka 1/A juga kurang dari 0. Nah, kemudian dari yang soal yang tadi kita punya B, misalkan
kan yang diketahui A, maka kita punya B. B itu sama dengan 1 dikali B. Ini sesuai dengan yang ada di M3, di mana 1 dikali A sama dengan A, maka B itu merupakan 1 dikali B. Nah, 1 ini berdasarkan sifat pada M4, 1 ini adalah 1 per A dikali A. Maka 1 dikali B itu akan menghasilkan 1 per A dikali A dikali B. Jika kita kurungkan menjadi 1 per A dikali B itu lebih besar dari 0. Ini sudah terbukti ya. A lebih besar dari 0, B juga lebih besar dari 0. Nah, dengan cara yang sama, jika A kurang 0, maka ini B sama dengan 1 kali B, 1 per A dikali B itu kurang dari 0. Selesai. Terima kasih.